Bayangkan sebuah ujian yang begitu berat. Seorang ayah diperintahkan untuk mengorbankan anak yang sangat ia cintai. Perintah itu bukan datang dari manusia, tetapi langsung dari Allah. Sebuah kisah tentang ketaatan, kesabaran, dan keimanan yang begitu luar biasa. Inilah kisah Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, yang menjadi salah satu pelajaran terbesar tentang kepatuhan kepada Allah. Sebelum kita masuk ke kisahnya yang penuh hikmah ini, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like, tuliskan komentar terbaikmu, dan jangan lupa subscribe channel Lentera Sanubari. Dengan subscribe, kamu ikut membantu menyebarkan kisah-kisah Islami yang menenangkan hati, menguatkan iman, dan mengingatkan kita agar tetap berada di jalan Allah di tengah fitnah akhir zaman. Kisah ini bermula dari seorang nabi yang sangat dicintai Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Beliau adalah seorang hamba yang sangat taat kepada perintah Allah. Namun dalam hidupnya, Nabi Ibrahim menghadapi sebuah ujian yang sangat lama ia rasakan. Bertahun-tahun lamanya beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Padahal usia Nabi Ibrahim sudah sangat tua. Rambutnya telah memutih dan tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu. Namun beliau tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan doa Nabi Ibrahim yang penuh harapan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang saleh. Doa itu bukan sekadar meminta seorang anak, tetapi seorang anak yang kelak menjadi hamba yang taat kepada Allah. Allah mendengar doa itu. Allah tidak pernah meninggalkan doa hambanya yang tulus. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa ia akan memiliki seorang anak yang penyabar dan penuh kelembutan. Anak itu adalah Nabi Ismail. Ismail lahir dari ibunya yang bernama Hajar, seorang wanita salehah yang penuh kesabaran dan keimanan. Kelahiran Ismail membawa kebahagiaan yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim. Bayangkan, setelah puluhan tahun menunggu, akhirnya Allah mengaruniakan seorang anak kepada beliau. Namun ternyata ujian bagi keluarga mulia ini belum selesai. Suatu hari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah yang tandus. Tempat itu tidak ada pepohonan, tidak ada air, dan tidak ada kehidupan. Tempat itu adalah lembah Makkah yang saat itu masih berupa padang pasir yang sunyi dan kosong. Nabi Ibrahim membawa mereka dengan hati yang sangat berat. Namun beliau tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah. Setelah sampai di tempat itu, Nabi Ibrahim meninggalkan sedikit bekal berupa kurma dan air. Ketika Nabi Ibrahim mulai berjalan meninggalkan mereka, Hajar merasa heran dan cemas. Ia memanggil Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa ini?" Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena hatinya sangat berat, Hajar terus memanggilnya, tetapi Nabi Ibrahim tetap berjalan. Akhirnya Hajar bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. "Apakah ini perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim mengangguk. Maka Hajar berkata dengan penuh keyakinan, "Jika ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihatlah keimanan seorang wanita salehah. Ia tidak marah. Ia tidak mengeluh. Ia percaya sepenuhnya kepada Allah." Hari demi hari berlalu. Persediaan air dan makanan semakin habis. Ismail yang masih bayi mulai menangis karena kehausan. Tangisan itu membuat hati Hajar hancur. Hajar kemudian berusaha mencari air. Ia naik ke sebuah bukit bernama Syafa. Dari sana ia melihat ke sekeliling, berharap ada orang atau kafilah yang lewat, atau mungkin ada sumber air. Namun tidak ada apa-apa. Kemudian ia turun dan berlari menuju bukit lain yang bernama Marwah. Ia berlari di antara dua bukit itu berulang-ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali, hingga 7 kali. Seorang ibu berlari di tengah panasnya padang pasir demi menyelamatkan anaknya. Usaha penuh cinta itu kemudian diabadikan oleh Allah menjadi ibadah sa'i yang dilakukan oleh jutaan umat Islam ketika melaksanakan haji dan umrah. Ketika Hajar sudah sangat lelah, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang luar biasa.
Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat itu menghentakkan kakinya ke tanah, lalu dari tanah itu keluar air yang memancar deras. Air itu adalah air Zam-Zam. Hajar sangat bahagia. Ia segera mengumpulkan air itu agar tidak menyebar kemana-mana. Air Zam-Zam terus mengalir hingga hari ini, menjadi salah satu mukjizat yang luar biasa di dunia. Waktu terus berlalu. Ismail tumbuh menjadi seorang anak yang kuat, sabar, dan taat kepada Allah. Namun sebuah ujian yang jauh lebih besar akan datang. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah. Bayangkan perasaan seorang ayah yang harus menyembelih anak yang sangat ia cintai. Anak yang selama ini ia tunggu puluhan tahun. Namun Nabi Ibrahim adalah hamba yang sangat taat kepada Allah. Beliau tidak langsung melaksanakan perintah itu tanpa berbicara dengan Ismail. Ketika Ismail sudah cukup besar dan bisa diajak berjalan bersama, Nabi Ibrahim berkata kepadanya bahwa ia bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Bagaimana menurut pendapatmu?" Jawaban Nabi Ismail sangat luar biasa. Ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Subhanallah. Seorang anak yang masih muda, tetapi memiliki iman yang sangat kuat. Ia tidak menolak, ia tidak takut. Ia justru menguatkan ayahnya untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat untuk melaksanakan perintah tersebut. Perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat berat bagi seorang ayah. Namun Nabi Ibrahim tetap teguh menjalankan perintah Allah. Sesampainya di tempat itu, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Ismail meminta agar wajahnya dibalik atau ditutup agar ayahnya tidak ragu ketika melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim kemudian mengambil pisau dan menempelkannya ke leher Ismail. Saat itu adalah momen ujian keimanan yang paling besar. Namun tepat ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, Allah memanggilnya. Allah berfirman bahwa Nabi Ibrahim telah membenarkan mimpi itu dan telah lulus dari ujian. Kemudian Allah mengganti Ismail dengan seekor domba besar sebagai kurban. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi asal mula ibadah kurban yang dilakukan umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan yang sempurna kepada Allah. Nabi Ibrahim siap mengorbankan anaknya demi menjalankan perintah Allah. Nabi Ismail juga siap mengorbankan dirinya demi ketaatan kepada Allah. Dan Hajar telah menunjukkan keimanan yang luar biasa sejak awal. Semua ini menjadi pelajaran besar bagi umat manusia hingga akhir zaman. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang nabi yang mulia. Ia dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur, sabar, dan menepati janji. Nabi Ismail juga membantu ayahnya membangun Ka'bah di kota Makkah. Ka'bah yang mereka bangun itu kemudian menjadi pusat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari jutaan manusia menghadap ke arah Ka'bah ketika melaksanakan sholat. Semua itu bermula dari ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Kisah Nabi Ismail bukan hanya sekadar cerita masa lalu. Ini adalah pelajaran yang sangat besar bagi kehidupan kita hari ini. Di zaman yang penuh godaan dan dosa ini, seringkali manusia sulit untuk taat kepada Allah. Padahal, ujian yang kita hadapi tidak seberat ujian para nabi. Karena itu mari kita belajar dari kesabaran Nabi Ismail, keikhlasan Nabi Ibrahim, dan keimanan Hajar. Semoga kisah ini membuat hati kita lebih dekat kepada Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan komentar terbaikmu, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Dengan subscribe, kamu ikut membantu menyebarkan cahaya kisah-kisah Islami agar semakin banyak orang yang tersentuh hatinya kembali mengingat Allah dan selamat dari fitnah besar di akhir zaman. Semoga Allah
menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari kisah para nabi, memperkuat iman kita, dan mengumpulkan kita kelak di surga bersama orang-orang saleh. Amin.